Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami mengenal kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Amsal pasal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mungkin memiliki satu barang yang sangat berharga dan barang ini akan tetap kita jaga. Mungkin karena nilainya atau karena kenangan yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak mau membuangnya. Terus kita simpan, dan ketika kita melihatnya, kita akan selalu mengingat hal-hal yang baik. Tetapi ada juga mungkin barang yang kita miliki karena satu dan lain hal kita tidak membutuhkannya, maka kita akan membuangnya. Ataupun mungkin memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena terkadang barang itu baik, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, sudah ketinggalan zaman, kita tidak akan membutuhkan itu. Demikianlah ternyata kehidupan kita juga sebagai manusia harus menjadi barang yang berharga, makhluk ciptaan yang berharga bagi Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan sehingga Tuhan selalu menyelamatkan, menuntun kita. Tetapi ketika manusia itu tidak berharga karena pembangkangannya, Tuhan juga menunjukkan kemarahannya. Bapak Ibu saudara terkasih, kita adalah makhluk sosial. Kita berhubungan dengan orang lain dengan berbagai cara. Mungkin dengan persekutuan, persahabatan, ataupun komunikasi di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun. Kadang kita akan menolong, kadang kita akan ditolong. Kadang kita mengajari, kadang kita akan diajari. Sehingga mari menciptakan hubungan yang baik. Firman Tuhan tidak menginginkan kita menjadi racun dalam kehidupan orang lain. Hubungan kita merusak kehidupan orang lain. Jika ada lagu yang mengatakan madu dan racun, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, apa yang akan kamu berikan? Demikianlah gambaran kehidupan kita kepada orang lain. Ketika kita datang ke dalam kehidupannya, apakah kita menjadi madu atau menjadi racun yang menghancurkan? Tetapi sangat jelas firman Tuhan mengharapkan kita itu seperti kota yang tersembunyi di atas bukit, seperti pelita yang ditempatkan di atas gantang ataupun di tempat yang tinggi supaya bisa menerangi, seperti garam
yang bisa memberikan rasa yang lezat kepada makanan. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Harus menjadi sumber kebaikan kepada orang lain. Kalau kita pernah mendengar istilah, jika tidak bisa memberikan hal yang baik, setidaknya jangan merusak. Dalam persahabatan ternyata pernyataan ini tidak bisa. Kita bersahabat dengan orang lain karena kita sama-sama mendukung, sama memberikan hal yang baik. Jika kita menjadi orang yang merusak, orang tidak akan mau bersahabat dengan kita. Ataupun kita tidak berkontribusi apa-apa, orang juga mungkin akan enggan bersahabat dengan kita. Dan memang manusia tidak diciptakan sedemikian rupa untuk tidak bermanfaat. Tetapi kita manusia yang berharga, penuh banyak anugerah, sehingga kita berharga kepada semua orang. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Seperti arang untuk bara menyala, kayu untuk api, arang, kayu akan membuat api semakin menyala. Semakin ditambahkan kayu, semakin dia menyala. Tetapi ketika yang ditambahkan adalah air, maka api itu akan semakin meredup, bahkan hilang. Demikianlah manusia, orang yang suka bertengkar, orang yang senang dengan kebencian, ketika dia masuk ke dalam persekutuan yang sedang rusak, maka dia akan merusak kembali persekutuan itu, menambah beban dalam persoalan mereka. Tetapi ketika kita adalah pembawa damai, kita dimasukkan ke dalam persekutuan yang rusak, maka kita akan merajut kembali hubungan itu menjadi baik. Kita tidak menjadi kayu yang menambahkan panasnya api ataupun besarnya api, tetapi kita menjadi embun atau menjadi air yang mematikan api itu. Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya Amsal mau mengatakan kita terkadang akan masuk ke dalam persekutuan ataupun persoalan. Mari jangan diam. Mari jangan menambah persoalan, tetapi jadilah orang yang memberikan solusi. Ketika kita pergi memberikan penghiburan kepada orang yang berduka, kita datang bukan untuk menambah pergumulan, tetapi kita datang untuk sama-sama memikul, untuk meringankan bebannya. Ketika ada orang yang kemalangan, kita datang untuk memberikan sedekah, membantu mereka. Sedikit yang bisa kita tolong, meringankan mereka. Ketika ada orang yang sakit, kita datang untuk memberikan kekuatan, bukan menambah beban pikiran. Demikianlah indahnya kehidupan itu ketika kita menyadari bahwa memang Tuhan mempersiapkan, menciptakan kita untuk menjadi kesejukan berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami menyadari kehadiran kami Tuhan menjadi sumber berkat, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Biarlah kiranya Tuhan kehadiran kami tidak menambah pergumulan, tidak menambah beban pikiran bagi orang lain, tetapi menambah sukacita dan berkat bagi mereka. Tuntun dan berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.